Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kurniawan Dwi Febriansyah akan menyampaikan materi yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada hal-hal yang melatar belakangi peristiwa hijrah tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mendapat perlakuan yang tidak baik dari kaum kafir Quraisy, dari ejekan, cacian, dan juga kekerasan. Kemudian pada saat musim haji, Rasulullah SAW bertemu dengan penduduk Madinah di Ka'bah Mekah yang sedang melakukan ibadah haji. Kemudian terjadilah peristiwa Bai'at Aqobah, yang dimana penduduk Madinah meminta agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka, dan mereka akan membantu dakwah Rasulullah di sana. Dan Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Selanjutnya memasuki peristiwa hijrah itu sendiri. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah berlangsung pada musim panas 622 Masehi. Proses hijrah dilakukan dengan diam-diam secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil. Lambat laun, tinggallah Rasulullah dan Abu Bakar yang masih berada di Mekah. Kemudian, keduanya memulai perjalanan ke Madinah dengan perencanaan yang matang agar terhindar dari kaum Quraisy. Sore hari sebelum penyergapan, Rasul menerima petunjuk dari malaikat Jibril. Kemudian Rasul menemui Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan. Ali bin Abi Thalib bertugas tinggal di Makkah untuk mendiami rumah Rasulullah. Saat fajar tiba, mereka baru menyadari bahwa orang yang berbaring di kamar Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, Rasul dan Abu Bakar sudah keluar dari Makkah pada malam penyergapan. Perjalanan Rasul ke Madinah melewati rute dan waktu yang tidak seperti umumnya perjalanan. Mereka tidak langsung bergegas ke Yasrib, tetapi arah selatan menuju gua di Gunung Thur. Rasul dan Abu Bakar berada di dalam gua selama 3 hari. Abdullah dan Asma, putra dan putri Abu Bakar, membantu memberikan informasi dan membawakan keperluan serta makanan untuk Rasul dan Abu Bakar. Selama proses perjalanan hijrah ini, terdapat berbagai mukjizat yang menunjukkan luar biasanya pertolongan Allah. Mukjizat yang Allah kirimkan meliputi adanya sarang laba-laba di depan gua sehingga mengecoh para pemburu Rasul. Kemudian hinggapnya burung dan tumbuhnya pohon yang menyamarkan keberadaan Rasul bersama Abu Bakar. Orang-orang Quraisy memutuskan untuk melakukan upaya pengejaran untuk menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Mereka jadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat. Selain itu, mereka juga memberikan hadiah sebesar 100 ekor unta bagi siapa yang dapat membawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar ke hadapan orang-orang Quraisy, baik dalam keadaan hidup atau mati. Saat itu, para pasukan berkuda, pejalan kaki, dan pelacak jejak sama-sama berupaya keras untuk melakukan pencarian hingga ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi, namun tanpa hasil. Hingga para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut Gua Sur. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Ketika situasi dinilai sudah mulai aman dari upaya pengejaran orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Ketika malam Senin awal Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September 622 Masehi, keduanya berangkat dengan perbekalan dan unta yang telah disiapkan oleh Amir bin Fuhairah, yang juga ikut dalam perjalanan hijrah ke Madinah dengan menempuh jalur pesisir pantai. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, yaitu tahun pertama dari hijrah, bertepatan 23 September 622 Masehi, Rasulullah SAW singgah di Quba kala itu. Kaum muslimin di Madinah mengetahui keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah, sehingga mereka antusias menyambut kedatangan beliau dan menemui Rasulullah SAW di tapal perbatasan. Kaum muslimin mewakilkan takbir sebagai ungkapan kegembiraan mereka atas kedatangan Rasulullah SAW.
Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya. Sementara Rasulullah SAW telah merasa tenang. Di Kuba, Rasulullah SAW singgah di kediaman Kulthum bin Al-Hadm. Sementara itu, Ali bin Abu Thalib menyusul hijrah dari Mekah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Kuba dan singgah juga di kediaman Kulthum bin Al-Hadm. Rasulullah SAW tinggal di Kuba selama 4 hari, dan selama itu pula beliau membangun Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Masjid Kuba inilah masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW atas dasar takwa setelah kenabian. Usai sholat Jumat 13 Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan 27 September 622 Masehi, Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, dan sejak itu kota Yasrib berganti nama menjadi Madinah. Di Madinah, Nabi SAW membentuk masyarakat orang-orang yang percaya dan membentuk aliansi politik dan sosial dengan suku-suku setempat. Salah satunya mempersatukan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasul ke Madinah, sedangkan orang-orang Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW hijrah. Hal ini memungkinkan beliau untuk menyebarkan Islam dan membangun fondasi kuat untuk agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.